Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi pada pagi hari ini dengan suasana yang dingin ya. Ini bahkan suhunya sampai 18 derajat di kalau tempat saya nih kalau pagi-pagi. Karena lagi musim dingin ya teman-teman ya. Ya jadi untuk pagi hari ini saya mau membahas tentang bagaimana cara agar tunas-tunas baru ya yang baru muncul ini, kalau ini pasca foundation pruning ya, ini agar cepat panjang ya, dan juga pertumbuhannya bagus ya. Ya jadi kalau kita bicara tunas baru seperti ini ya, ini hal yang sangat bagus sekali ya untuk dilihat ya, daun-daun muda, tunasnya banyak ya. Ya namun bagaimana sih cara agar pada akhirnya tunas-tunas yang baru tumbuh ini bisa tumbuh berkembang dengan bagus ya, dan juga lebih cepat gitu kan. Nah jadi untuk yang kemarin nanya bagaimana perawatan pasca tunas-tunas anggur ini tumbuh ya agar pertumbuhannya bagus. Nah yang pertama, jadi seperti biasa ya, kalau kita bicara merawat tunas ya atau calon cabang itu sebenarnya sama aja. Jadi yang paling utama kalau kita mau merawat tunas-tunas seperti ini agar tumbuh bagus ya, itu saja yang pertama ini pengontrolan kelembaban media tanam ya. Ini penting sekali. Jadi usahakan medianya selalu lembab. Nah kalau di tempat saya kan medianya dari dulu sama ya. Jadi sekam bakar 3 bagian, kemudian tanahnya ini setengah bagian, kemudian pupuk kandangnya 1 bagian, kemudian kapur dolomit dan furadan secukupnya. Nah ini akan menjadikan medianya poros, jadi kalau disiram berapapun airnya pasti airnya akan langsung turun ke bawah. Nah itu yang pertama, menjaga kelembaban media tanam. Jadi seperti biasa aja ya. Nah kemudian yang kedua, pemupukan ya. Ini pemupukan sebenarnya bisa teman-teman lakukan, tapi ingat kalau mupuk dengan kondisi daun-daun muda seperti ini ya hendaklah mupuknya secukupnya saja. Jadi jangan terlalu berlebihan. Nah contoh biasanya kalau di misalnya kan ini pot ya, ini pot PB60 ya. Ini kan biasanya dikasih kalau cabangannya sudah ada dan sudah agak tua, itu biasanya 1 sendok makan ya. Ini ya bisa dikurangi, jadi bisa 1/4 sendok makan saja. Misalnya kasih aja NPK 16, ini 1/4 sendok makan, bisa ditambah magnesium sulfat atau bisa ditambah karate boron, itu juga bisa. Nah jadi untuk pemupukannya diusahakan sedikit-sedikit dulu. Ini kalau kita bicara merawat tunas-tunas yang baru ini. Nah ini contoh di pohon akademik ini karena pertamanya kan begini ya cabangnya. Nah kemudian disisakan cuma cabang-cabang yang besar saja. Nah kemudian dioles Dormek dan hasilnya ini. Jadi ini nanti akan menjadi cabang tersier pengganti yang sudah dipotongi di atasnya. Yang di sini kan banyak nih, di sini sebelumnya ini dipotong. Yang bawah-bawah ini armnya sebagai pengganti. Ya jadi itu ya. Yang pertama menjaga kelembaban media. Yang kedua pemupukannya boleh dilakukan, silahkan menggunakan dosis yang kecil. Nah kemudian yang paling penting juga bagaimana agar ini tumbuh dengan bagus. Ini jelas pengendalian hama dan juga jamur. Jadi untuk kondisi seperti ini bisa disemprot insektisida dan juga fungisida. Tapi sama ya, karena ini masih muda banget, dosisnya juga kecil aja. Kalau biasanya 1 mili ya bisa dikasih 0,25 mili atau 0,5 mili per 1 liter airnya. Kemudian bisa ditambahkan juga ZPT, zat perangsang tumbuh ya. Bisa pakai atonik. Nah contoh saya kalau di posisi seperti ini bisa saya gunakan itu Abasel 0,5 mili, Amistar Top juga 0,5 mili. Kemudian untuk ZPT nya bisa pakai atonik 1 mili per 1 liter air. Dicampur aja, diaplikasikan ke sini. Ya, itu juga perlu sekali karena dengan menyemprotkan insektisida, fungisida dan ZPT
harapannya ini tunas-tunas baru ini akan tidak terkena jamur, tidak terkena hama, dan juga merangsang pertumbuhan yang jauh lebih cepat. Nah, dan kalau untuk pupuk daun juga bisa aja sih, kalau nggak ada CPT, gunakan pupuk-pupuk daun seperti gandasil daun bisa diberikan. Tapi ya, yang kecil-kecil aja lah porsinya. Kalau biasanya 1 gram per liter ya, kasih aja setengah gram lah per 1 liter air. Ya mungkin nanti ada yang nanya juga cara ngukurnya gimana. Ya, kalau saya biasanya pakai alat ukur, jadi biar pas aja. Ya bisa pakai sendok yang kecil, itu kan ada ukurannya. Kalau enggak ya pakai itu yang ada di apotek itu ya, yang alat ukur itu yang injeksi itu juga ada mili-miliannya, jadi bisa pas. Jadi nanti bisa tidak pakai ilmu kira-kira, tapi bisa pakai ilmu pasti. Nah itu ya, jadi kelembaban media tanam, kemudian pemupukan maksudnya porsi kecil, kemudian penyemprotan juga porsi kecil. Selanjutnya adalah penyeleksian cabang. Nah kenapa harus diseleksi? Nah satu, kalau kita bicara pohon, semakin banyak cabang tentu saja untuk nutrisi yang dibutuhkan juga besar, kemudian pembagian nutrisinya juga akan istilahnya banyak juga. Jadi dengan kita seleksi cabang, kita bisa menuju saja atau terfokus saja pada cabang-cabang yang mau dipelihara saja. Jadi penyeleksian cabang ini saya rasa sangat perlu sekali, apalagi kalau kita lihat begini kan banyak banget cabangnya ya. Jadi harus kita seleksi. Jadi kita sudah mipil-mipil dan juga sebenarnya sudah kelihatan kok mana cabang yang kita buang dan kita pelihara. Ini contoh nih. Ini kan terlalu banyak sekali cabang. Nah, ini bisa kita buang. Nah, jadi seleksi awalnya kita bisa pilih ini cabang-cabang yang terlalu berdekatan dan tidak terlalu bagus. Nah, ini kalau istilahnya sayang atau eman-eman ya, ya kita buang aja dulu yang kecil-kecil dulu. Jadi nanti akan kelihatan mana yang cabang yang akan bisa dipelihara, mana yang tidak. Nah intinya kita buang aja dulu yang kita rasa ini cabangnya terlalu kecil. Nah kita pelihara dulu yang kelihatan gemuk-gemuk dulu. Nanti kita seleksi lagi. Nah kemudian biasanya saya ini kalau ngaruh apa enggaknya ya, tapi ini biasa saya lakukan. Jadi 1 daun paling bawah ini saya buang. Nah ini seperti itu ya, dari dulu memang seperti itu, walaupun mungkin nggak terlalu ngaruh, tapi saya memang sudah coba. Biasanya sedikit mempercepat pertumbuhan cabang kalau 1 daun paling bawah dibuang nih. Nah seperti ini. Nah itu ya, jadi apa, jadi pada nantinya nutrisi akan terfokus pada cabang-cabang yang kita niat untuk pelihara. Nah ini pun istilahnya belum seleksi tahap akhir, jadi ini masih kita coba aja dulu. Jadi mana nanti yang pertumbuhannya bagus, jadi nanti bisa kita pelihara mana yang bisa kita pelihara. Nah, karena kita nunggu aja dulu, karena ini kan masih banyak cabang dan tempatnya juga hanya paling 1 meter juga bentangannya. Jadi paling ya saya hanya mencari sekitar 6 lah, 6 cabang seperti biasa, 5, 6 atau maksimal mungkin 7 lah. Karena tempatnya juga hanya segini. Kalau istilahnya jaraknya 20 cm kan cuma dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah kalau nyampe sana. Makanya saya bilang mungkin cabangnya itu paling hanya 5 sampai maksimal 7 aja. Ya, kalau kita tanam anggur itu memang kita menyesuaikan tempatnya saja. Kalau terlalu dipaksa juga nanti cabangnya malah tidak beraturan, ya kurang bagus ya. Nah begini ya, ini sementara kita biarkan dulu. Yang penting cabang-cabang yang kelihatannya kecil udah dibuang. Ya saya rasa hanya itu aja sih tipsnya untuk merawat bagaimana tunas-tunas baru ini bisa nantinya tumbuh dengan bagus ya, dan berkembang dengan baik. Semoga bisa bermanfaat ya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, untuk teman-teman yang butuh bibit juga banyak bibit ya. Tinggal WA saja 083 867 120 190.
Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.